Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 TKJ yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua, baik saya yang di sekolah maupun kalian yang ada di rumah, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk virus corona. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 12 TKJ, untuk tahun ajaran baru ini, semester Gasal 2020-2021, saya masih diberikan amanah, masih dipercaya oleh sekolahan untuk mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan, melanjutkan materi dari kelas 11 ya. Materi yang sama di kelas 11 kita lanjutkan kembali di kelas 12 tentunya, dengan sub-sub materi yang berbeda seperti itu anak-anak. Untuk semester Gasal ini di kelas 12 saya akan menyampaikan materinya tentang Samba server anak-anak. Pernah dengar istilah Samba server? Belum pernah? Kalau belum pernah, maka tolong simak baik-baik video ini ya anak-anak. Kalau sedikit kita berbicara tentang Samba server anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sistem operasi komputer yang digunakan di seluruh dunia, begitu ya, tidak terkecuali di SMK kita, SMK Kesatria. Di antaranya adalah ada sistem operasi Windows, ada sistem operasi Linux, seperti itu. Bahkan seiring berkembangnya zaman, begitu ya, berkembangnya teknologi, baik itu hardware, software, tidak terkecuali adalah sistem operasinya itu. Ini menuntut bagaimana sebuah sistem operasi ini, walaupun berbeda platform, begitu ya, berbeda sistem operasinya, ini bisa saling bekerja sama, bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain, baik itu Linux maupun Windows-nya, begitu. Jadi kalau kita mengistilahkan secara mudahnya begitulah ya, ini bagaimana caranya sih Windows ini bisa berkomunikasi dengan Linux, begitu ya. Selama ini bukan hal yang sulit ketika kita mau berkomunikasi antara sistem operasi yang sama ya, begitu ya. Contohnya Windows dengan Windows, ini bukan perkara yang sulit. Kita bisa dengan mudah menyetingnya, begitu kan, agar dapat saling berkomunikasi. Tentunya dalam komunikasi apa? Komunikasi jaringan. Nah, ini yang kita bicarakan adalah antara Windows dan Linux, begitu. Bagaimana ini caranya biar bisa berkomunikasi? Nah, ini dia. Adanya aplikasi sistem yang dinamakan dengan Samba server. Kemudian ada pertanyaan lagi, Samba server itu adanya di mana? Apakah di Windows atau di Linux? Begitu. Ya. Samba server itu bisa berjalan di sistem operasi Linux. Jadi aplikasi tersebut, aplikasi sistemnya itu nanti ya kita pasangkan atau kita instalkan atau kita konfigurasi, begitu bahasanya ya, di sistem operasi Linux. Nah, itu untuk menjembatani sistem operasi Linux itu agar bisa berkomunikasi dengan sistem operasi lain. Dalam hal ini, karena kita sudah terbiasa atau familiar dengan Windows, berarti Linux dengan Windows. Komunikasi dalam bentuk apa? Bisa berupa pertukaran file data ya, berbagi pakai file perangkat keras seperti printer ya, hard disk dan lain sebagainya. Itu bisa. Kalau yang selama ini kita biasa melakukan konfigurasi antara Windows dengan Windows, ini akan kita pelajari adalah antara Linux dengan Windows, seperti itu. Begitu ya anak-anak. Ya, ada sedikit gambaran tentang Samba server? Ada ya. Ya. Sudah kelas 12 soalnya ya, sudah kelas 12, sudah dibekali dulu kelas 11, sudah banyak paham tentang sistem operasi dan lain sebagainya tentunya ya. Bukan hal yang
asing lah katakanlah begitu ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi Samba server begitu ya, lebih dalam lagi, Pak Bahtiar meminta tolong nih anak-anak ya. Biasa ada beberapa tugas yang harus dikerjakan sebagai timbal balik kalian pada saya begitu ya. Nah, kira-kira siap dah nih dengan tugas yang akan saya berikan nanti? Harus siap ya, harus siap. Sudah kelas 12 nih. Nah, tugasnya tidak sulit kok ya, tidak sulit. Nah, kalau saya harus menjelaskan panjang lebar di konten saya ini di YouTube, nanti kuota kalian cepat habis. Ya, saya tolong dibantu ya anak-anak ya nanti ya. Nah, tugasnya adalah begini. Kalian nanti cari artikel di internet tentang Samba server gitu ya. Sejarah ya, fungsinya ya, kelebihannya, kekurangannya tentang Samba server. Coba kalian cari nanti di internet. Kalau sudah ketemu artikelnya, kalian coba catat ya poin-poin pentingnya di situ. Poin-poin penting yang kalian catat di buku catatan kalian ya. Kemudian nanti kalian foto buku catatan kalian ya, lengkap dengan ada nama kalian, kelas, mapel begitu ya. Kalian foto, kalian kirim japri ke saya ya. Nanti akan saya dokumentasikan satu persatu tugas kalian seperti itu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tugas yang sudah kalian kumpulkan ke saya. Seperti itu anak-anak, kira-kira sanggup? Harus sanggup anak-anak. Oke anak-anak, tolong itu dikerjakan sampai jam pelajaran saya berakhir. Saya tunggu ya. Jangan lupa, pokoknya harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, berarti saya anggap kalian tidak mengikuti pelajaran saya. Tolong diperhatikan itu. Baik anak-anak, saya tunggu pekerjaan kalian. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan tugas yang sudah kalian kumpulkan ke saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.